Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Arum Novitasari dengan 3 digit NIM terakhir 042 dari praktikum sistem pengendali elektrik kelas B. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi motor DC, yang mana pada praktikum simulasi motor DC ini bertujuan untuk yang pertama untuk mengetahui pemodelan motor DC, kemudian mengetahui parameter yang mempengaruhi kecepatan dari motor DC, dan yang ketiga ada mengetahui respon dari motor DC. Selanjutnya kita mungkin bisa langsung membuka software MATLAB, kemudian di sini ada Simulink motor DC, dan ini rangkaiannya itu ada LED command starter dan LED command starter pada DC. Sebelum kita lanjut ke motor DC, ke rangkaian pada motor DC, kita akan masuk ke dalam skrip pada MATLAB terlebih dahulu, skrip untuk motor DC tersebut, yang mana pada baris CLC ini berfungsi untuk membersihkan command window di MATLAB. Kemudian clear ini untuk perintah yang digunakan untuk menghapus semua variabel yang ada di workspace. Kemudian ada close, ini berfungsi untuk menutup semua jendela figur atau grafik yang sebelumnya terbuka. Kemudian di sini ada nilai-nilai parameter, yang mana pada nilai J ini sama dengan 0,01 ini merupakan momen inersia dari rotor. Kemudian B ini atau damping ini dengan nilai 0,1 merupakan koefisien dari gesekan viscous. Kemudian ada KE, parameter KE dengan nilai parameternya 0,01 ini adalah merupakan konstanta GGL balik atau back EMF. Kemudian ada KT juga nilainya sama seperti dari parameter KE, yaitu 0,01 merupakan konstanta dari torsi motor. Kemudian ada R, itu merupakan hambatan listrik, itu nilainya 1, dan L itu merupakan industansi listrik, itu dengan nilai 0,5. Kemudian juga di sini ada keterangan bahwa parameter telah berhasil dibuat di workspace. Kemudian sekarang kita bisa menjalankan simulasi di Simulink, yang mana pesan ini berfungsi sebagai konfirmasi akhir bahwa setelah parameter tersedia di workspace, model Simulink sudah bisa dijalankan tanpa error variabel. Kemudian kita bisa masuk lagi ke dalam model Simulink motor DC, kemudian kita bisa klik dari motor DC tersebut. Nah, ini merupakan rangkaian dari motor DC, yang mana rangkaian untuk cari dari grafik speed dan grafik torsi, yang mana grafik speed ini min plus min, kemudian ada induktasi, gain induktasi atau 1 per, kemudian ke resistansi, gain resistansi untuk menghasilkan nih grafik dari speed atau kecepatan. Kemudian juga ada grafik torsi tan plus min menuju ke inersia, ke gain inersia atau 1 per J, kemudian menuju ke integrator 1 per S. Ini untuk menghasilkan nilai atau menghasilkan grafik torsi. Mungkin langsung saja kita akan mengeklik untuk speed atau kecepatan. Setelah kita DC terhadap pemberian tegangan yang berbentuk state input, meningkat secara bertahap hingga mendekati kondisi tunak. Kemudian pada awal waktu, kenaikan kecepatan berlangsung relatif cepat akibat adanya arus awal yang besar. Kemudian laju kenaikan melambat seiring munculnya pengaruh dari back EMF dan redaman mekanik, sehingga kurva membentuk pola eksponensial. Selanjutnya di grafik speed juga tidak terlihat adanya overshoot maupun osilasi, yang menandakan sistem motor DC ini bersifat stabil dan teredam dengan baik. Selanjutnya, kecepatan pada akhir simulasi mendekati nilai maksimum yang konstan, yang menunjukkan bahwa sistem telah mencapai steady state sesuai dengan parameter resistansi, induktansi, inersia, dan damping yang telah digunakan. Kemudian, sedangkan grafik torsinya akan menghasilkan
ini, yang mana grafik torsi ini menunjukkan bahwa torsi motor DC telah meningkat secara bertahap dari 0 hingga mendekati nilai konstan sebagai respon terhadap pemberian tegangan masukan, yang mana pada awal waktu torsi mulai naik seiring bertambahnya arus motor, kemudian laju kenaikannya juga melambat akibat pengaruh inersia rotor dan rendaman mekanik. Kemudian pada grafik torsi ini juga tidak terlihat adanya lonjakan tajam atau overshoot maupun osilasi yang menandakan sistem telah bekerja secara stabil dan teredam dengan baik. Dan pada akhir simulasi juga torsi telah mencapai kondisi steady state, menunjukkan bahwa keseimbangan antara torsi elektromagnetik dan beban mekanik telah tercapai sesuai dengan parameter motor yang telah digunakan. Kemudian masuk juga di simulink motor DC. Ini rangkaiannya untuk menentukan lag kompensator dan led kompensator. Setelah mengeran, kita akan mengeklik tombol scope ini untuk menggrafik dari lag kompensator dan led kompensator, yang mana grafik ini menunjukkan perbedaan karakteristik respon antara lag kompensator dan led kompensator terhadap masukan step, yang mana pada grafik led kompensator yang kurva berwarna biru ini memberikan respon yang cepat yang ditandai dengan waktu naik yang singkat dan adanya sedikit overshoot, sehingga hal tersebut cocok untuk meningkatkan kecepatan respon dan stabilitas kecepatan respon sistem. Sebaliknya, lag kompensator kurva yang berwarna kuning ini memiliki respon yang lebih lambat dan halus tanpa overshoot yang berarti, namun mampu mencapai nilai akhir secara stabil sehingga efektif untuk memperkecil error steady state. Kemudian secara keseluruhan led kompensator ini unggul pada performa kecepatan respon, sedangkan led kompensator unggul pada akurasi dari keadaan tunak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.